Sementara itu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengajak pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi dan aparat keamanan yang memastikan keamanan jalannya aksi unjuk rasa untuk sama-sama mewaspadai kehadiran penyusup yang memprovokasi. Padahal menurut Mahfud MD biasanya munculnya penyusup tidak banyak dalam setiap kesempatan aksi unjuk rasa. Baik internasional ya di dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kita ratifikasi maupun di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang kita tentang kebebasan menyatakan pendapat. Itu sudah lengkap aturannya. Tapi dalam praktek sering terjadi represi dari aparat terhadap pengunjuk rasa. Tetapi juga jangan nutup mata di kalangan pengunjuk rasa sering ada penyusup-penyusup yang melakukan kekisruhan, keributan. Sehingga kedua pihak harus sama-sama eh, waspada lah ketika akan melayani untuk aparat yang akan melayani atau mengawasi aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat dan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau unjuk rasa itu supaya juga hati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh penyusupan. Tetapi pada Oke, umumnya munculnya penyusup ini tidak banyak sih kalau orang hati-hati. Sehingga misalnya oke. kemarin yang rame 2 hari, 3 hari terakhir ini kan sebenarnya gerakan itu organik. Saya Hmm. tidak percaya bahwa itu ada dipengaruhi secara dominan oleh penyusup atau apa ditunggangi oleh dikendalikan orang luar. Itu yang numpang aja kebetulan yang melakukan unjuk rasa itu tidak waspada. Karena Hmm. dimanapun dan dalam skala apapun, setiap ada unjuk rasa seperti itu, penyusupnya pasti ada. Bisa juga bentuknya operasi intelijen, bisa juga bentuknya memang orang punya kepentingan tertentu agar terjadi sesuatu dan sebagainya. Itu selalu saja ada. Tentu saja itu standar baik Hmm. internasional ya di dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kita ratifikasi maupun di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang kita tentang kebebasan menyatakan pendapat. Itu sudah lengkap aturannya. Tapi dalam praktek sering terjadi represi dari aparat terhadap pengunjuk rasa. Tetapi juga jangan nutup mata di kalangan pengunjuk rasa sering ada penyusup-penyusup yang Ya, melakukan kekisruhan, keributan. Sehingga kedua pihak harus sama-sama eh, waspada lah ketika akan melayani untuk aparat yang akan melayani atau mengawasi aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat dan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau unjuk rasa itu supaya juga hati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh penyusupan. Itu oke. aja sebenarnya. Baik, Prof. Tapi begini, pada Nah, saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam sebenarnya juga kan pada saat unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan itu juga selalu ada penyusup-penyusup seperti itu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan penyusup-penyusup itu tetap ada dalam beberapa momen unjuk rasa di Indonesia termasuk di ibu kota yang kemarin terjadi besar-besaran, Prof. ya karena memang ada kepentingan-kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin mengacau Hmm. dan mengambil keuntungan. Tetapi pada Oke, umumnya munculnya penyusup ini tidak banyak sih kalau orang hati-hati. Sehingga misalnya oke. kemarin yang rame 2 hari, 3 hari terakhir ini kan sebenarnya gerakan itu organik. Saya Hmm. tidak percaya bahwa itu ada dipengaruhi secara dominan oleh penyusup atau apa ditunggangi oleh dikendalikan orang luar. Itu yang numpang aja kebetulan yang melakukan unjuk rasa itu tidak waspada. Karena Hmm. eh, dimanapun dan dalam skala apapun setiap ada unjuk rasa seperti itu penyusupnya pasti ada. Bisa juga bentuknya operasi intelijen, bisa juga bentuknya memang orang punya kepentingan tertentu agar terjadi sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Itu selalu saja ada. Oke. Nah, saya ini tanya juga dalam hal ini Hmm, pemerintah ya, lebih spesifik lagi sebenarnya Menko Polkam ya sekarang namanya Menko Polkam bukan lagi Menko Polhukam. ya. Untuk
mencegah ataupun seperti adanya infiltrasi, provokator atau kegagalan aparat keamanan, bagaimana ini bisa diorkestrasi oleh seorang Menko Polhukam sehingga penanganan demonstrasi ini tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan? Ya, ya kalau tanya bagaimana melakukan orkestrasi tentu saja Hmm, eh, Pak Menko Polhukam yang sudah punya rencana dan cara-cara sendiri. Kalau waktu saya dulu eh, hmm, biasanya 2 hari atau 3 hari sebelumnya bahkan seminggu sebelumnya kita sering rapat di waktu itu di kantor Subden, kantor Panglima TNI di dekat istana itu. Kita ya. rapat Menteri, Kapolri, semua menteri terkait jika ada demo. Lalu sehari sebelumnya biasanya kita sudah tahu tuh ini kekuatannya ada sekian orang dari kelompok ini sekian orang titik kumpulnya di sana korlapnya ini biasanya udah diketahui semua sehingga kita eh, bisa kekuatan pengamanan kita dikonsentrasikan di mana misalnya eh, di DPR atau di mana. Kita juga Hmm, memberitahu masyarakat jangan mengambil risiko masuk ke kelompok itu kalau dia bukan bagian dari pengunjuk rasa atau punya kepentingan yang sama dengan hmm, pengunjuk rasa dan tidak dikenali sebagai lawan dari pengunjuk rasa karena kalau ya. diteriak wah ini lawan gitu ini nyusup gitu wah dia bisa Hmm, dihajar rame seperti dulu ada aktivis yang sampai ditelanjangi dihajar habis-habisan itu kan ya. itu sudah beritahu ke masyarakat waktu itu bahwa konsentrasi kekuatan massa akan ada di sana oleh sebab Hmm, itu hati-hati semua harus tertib gitu nah maka oke. terjadilah hal seperti itu. Hmm. Saya ingin beranjak kepada konteks penyampaian pendapat dalam ruang demokrasi. Saya Ya. ingin minta pendapat terhadap Prof. Mahfud. Perbedaan mendasar antara demokrasi yang sehat dengan penyampaian pendapat damai versus demokrasi yang berlebihan, yang Hmm. berujung pada anarki. Bagaimana Indonesia bisa menghindari yang terakhir saya sebutkan tadi? Menghindari terakhir, pertama pihak yang akan menerima aspirasi, taruhlah dalam ini pemerintah juga harus Hmm, terbuka untuk menerima itu dan akan betul-betul memfollow up, mendengar dan mengolah. Nah, yang kemarin maaf saya katakan, alhamdulillah sekarang udah diatasi oleh Pak Presiden. Yang kemarin itu kan akumulasi karena setiap aspirasi itu sering diremehkan. Sudah hmm, ada beritahu ini tindak lanjutnya ndak ada sehingga lalu berakumulasi oke. masyarakat lalu berteriak bikin caranya sendiri. Lalu terjadilah tragedi yang sangat memilukan memakan korban nyawa banyak orang. Kalau 4 meninggal itu kan sudah sangat banyak. Satu aja tidak boleh ada yang meninggal di dalam sebuah unjuk rasa. Oke. Begitu. Lalu dengan adanya sikap pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto hari ini, Prof. Mahfud melihatnya bagaimana? Karena tuntutan-tuntutan yang tereskalasi menjadi sebuah demo yang masif, unjuk rasa yang masif kemarin itu kan sudah juga sebagian dikatakan oleh Presiden hari ini akan dieliminasi seperti misalnya tunjangan DPR yang terlalu fantastis begitu ya akan dieliminir, kunjungan kerja ke luar negeri akan juga dieliminir, akan juga dibatasi, lalu Ya. juga pencopotan atau penonaktifan anggota-anggota DPR yang dinilai terlalu arogan juga sudah dipenuhi. Nah, bagaimana langkah ini sudah bisa meredam apa yang terjadi belakangan ini? Ya, menurut saya untuk jangka pendek. Jadi ini kan Hmm, harus ada jangka pendek. Jangka pendek itu menghentikan tindak kekerasan, oke, penjarahan dan kerusuhan dulu. Saya kira jalan keluarnya sudah disampaikan oleh Presiden. Lalu jangka yang dalam lebih panjang sedikit, ini langsung mengolah aspirasi masyarakat. Aspirasi oke. masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya-iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan apa dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. Ya, Sehingga begini saya beritahu pada tanggal ya, 29 Mei kemarin dan tanggal 27 Juli kemarin di Jogja, saya bertemu dengan para akademisi di Jogja. oke. Kesimpulan begini, pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Terkadang
tidak ngerti gitu. Ada beberapa teman dari UGM itu sudah disampaikan resmi, iya iya, tapi ternyata tidak ngerti karena tidak ada follow up-nya. Ternyata juga mungkin tidak sampai ke presiden gitu, sehingga Pak Presiden tuh laporannya lalu masih mentah atau dibuat-buat, lalu umpan baliknya gitu, atau follow up dari masukan-masukan itu tidak ada, sehingga kami waktu itu ketika bertemu di rumah makan Sasanti dan di Hotel Ambarukmo yang kedua itu, ya sudahlah Pak gitu, sudah presiden dan pemerintah ini tidak usah kita beri masukan, nanti akan menghadapi masalah sendiri gitu, seperti yang dulu itu ketika di bulan-bulan Juni gitu ya, bulan Agustus tahun Ya, 2004 yang terjadi kerusuhan ke apa namanya, Garuda Biru itu kan kita sudah mengatakan sebelumnya, kalau anda mumpung masih bisa silakan berbuat apapun, tapi suatu saat Anda akan mengalami menabrak batu sendiri. Nah, terjadilah peristiwa oke. Agustus tanggal 21 itu. Yang sekarang ini kami juga di UGM kemarin, Hmm, teman-teman UGM, saya tidak mengatasnamakan UGM ya, ya, karena semuanya di luar. Juga begitu Pak, kami sudah sampaikan masukan ke sini, ke menteri ini, tapi dari pemerintah tuh ndak ada, cuma ditampung oke. dan seperti tidak ngerti. Ya sudah, Ya, kita bilang kita sudahlah ndak usah terlalu banyak kritik, ndak perlu apa. Kita sekarang diskusi-diskusi ilmiah aja untuk memberi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini akan menghadapi akar terbentuk tembok sendiri. Nah, sekarang terjadi tembok itu tidak lama kan? Dari bulan hmm, Mei, Juli, lalu ini Agustus terjadi. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam apa ya, namanya, satu gerakan. Lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu oke. demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu. Bahwa ada penumpang gelap mungkin ya pasti ada lah. Tetapi yang sebagian besar itu organik. Kalau penumpang gelap itu ya gerakan sekecil apapun adalah yang Ya, berkepentingan. oke. Nah, itu biasa aja. Ya, intinya yang Anda mau katakan, ya jangan pemerintah ini jangan tone deaf gitu ya, jangan Betul. jangan tidak sedikit saja aspirasi harus didengar begitu, daripada menjadi bola salju nanti. Baik, Prof, saya ada yang menarik juga ini Hmm. soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset. Ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda Ya. menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan. Dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga. Hmm. Merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini ya. Bahasa bahasa apa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset yang hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi tadi sebelum ini saya Hmm, bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi, apa namanya, organisasi siswa ini alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu oke. harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat satu. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di Oke. sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang apa namanya, yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Baik. Lalu itu tertunda sampai Ya. akhirnya
saya pergi dari sana sampai saya mengundur Oke. itu belum selesai. Tapi Pak, sekarang Pak Prabowo kan bisa Ya, melanjutkan itu. Kalau enggak, lanjutkan itu. Baik. buat ya Perpu Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak Ya, gini. Dibuat aja oke. Pak, pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Nah, dari diskusi kita malam hari ini intinya sekecil apapun aspirasi harus diserap gitu ya, jangan tone deaf, dan ruang-ruang demokrasi sekecil apapun ruangnya di iklim demokrasi, saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki ruang diskusi yang luas sehingga aspirasi-aspirasi publik bisa ditampung dan bisa diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih Prof. Mahfud sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Saputro. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Yuk. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.